Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Selamat siang semuanya anak-anak. Selamat siang, Bu. Masih semangat kah? Semangat, Bu. Sedikit, Bu. Oh, puji Tuhan, ternyata masih semangat ya. Mantap. Mantap. Sebelum kita memulai aktivitas kita dulu, kita harus berserah diri kepada Tuhan. Ibu yang langsung pimpin dari sini, doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjutkan dulu, yang mana ketua kelasnya? Ada ketua kelas di sini? Hadir, Bu. Oh, Naspira. Kayak mana Naspira? Hadirkah semua kawanmu? Engli, Bu, tidak hadir. Oh, Engliwati. Kenapa rupanya si Engliwati ini? Sakitkah atau pindah sekolah ke dia? Kayaknya sudah mau keluar, Bu, mau menikah. Oh, mau menikah loh. Ya ampun, Bu. Udah mau menikah. Yalah. Selamatlah buat dia lah. Iya, Bu. Baiklah, anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks eksplanasi dan juga ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi yang menjadi materi kita sekarang adalah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum Ibu tayangkan materinya dulu, perlu Ibu beritahukan tujuan anak-anak kami mempelajari ini adalah agar anak-anak kami mengetahui, bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi struktur teks kebahasaan tersebut dan juga kaidah kebahasaan. Ini nanti untuk mengidentifikasi struktur ini, Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Mungkin nanti ini karena jumlah hanya 6 orang, berarti saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi tugas anak-anak kami nanti adalah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan juga mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terkandung pada teks eksplanasi yang akan Ibu tayangkan. Oh, bentar ya. Ini materinya, sebentar biar Ibu share screen. Bagaimana? Sudah nampakkah di layar mengenai struktur teks eksplanasi? Sudah, Bu. Sudah. Jadi anak-anak kami harus mengetahui dulu bahwa struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Biasanya ini pernyataan umum ini ada di bagian pertama paragraf. Ya, di bagian pertama paragraf ini mengenai penjelasan mengenai sebuah fenomena yang akan dibahas. Kemudian paragraf yang berikutnya adalah merupakan deretan penjelas. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini merupakan komentar atau penilaian atau penafsiran penulis tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi interpretasi ini bisa kita katakan sebagai ulasan, penutup, atau komentar. Dan biasanya ini selalu berada pada akhir paragraf. Ingat ya anak-anak, karena ada tugas nanti. Tugas kalian nanti adalah hanya mengidentifikasi di manakah letak pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi atau ulasan. Ya, Bu. Kemudian
Di sini juga ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ada 7, yaitu verba pasif, keterangan waktu, kata ganti benda, kopula, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis atau temporal, dan menggunakan istilah populer sesuai dengan tema eksplanasi. Jadi itu dululah yang akan menjadi materi kita untuk hari ini, dan tidak perlu lagi Ibu jelaskan yang bagaimanakah kaidahnya, yang bagaimanakah pernyataan umum, karena waktu SMP saya rasa anak-anak kami sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi ini. Hanya saja di SMA ini saya hanya mengingatkan agar memori anak-anak kami bisa terbuka kembali, bisa ingat kembali yang bagaimanakah teks eksplanasi tersebut. Sudah jelaskah? Jelas, Bu. Sudah jelas ya. Baik, untuk contoh teks eksplanasi di dalam buku paket yang sudah dibagikan, banyak contoh di situ. Silakan kamu baca-baca, silakan kamu pahami, dan silakan juga tentukan langsung yang manakah pernyataan umum di situ, yang manakah deretan penjelas, yang manakah ulasan di situ. Jadi karena sudah selesai menjelaskan materi, sebelum kita masuk tugas, saya mau bagi kelompok dulu. Yang pertama, kelompok pertama, Geno dengan Elizabeth. Yang kelompok kedua, Rina dengan Sarah. Yang kelompok ketiga, Naspira dengan Ranita. Itulah kelompok ketiga. Yang kembali lagi saya jelaskan bahwa yang menjadi tugas yang 3 kelompok ini adalah yang kelompok pertama mencari pernyataan umum pada teks eksplanasi yang akan Ibu tayangkan nanti. Kelompok kedua itu mencari deretan penjelas, dan yang kelompok ketiga mencari interpretasi atau penutup. Sudah jelas? Jelas, Bu. Baik. Saya secara langsung campur dalam kehidupan manusia, tapi bisa membuatnya melahirkan anak terus. Sampai anak itu dia bisa menyelamatkan seluruh negeri. Oke, ini anak-anak minta perhatiannya. Ini untuk tugas kelompok kalian. Ini salah satu contoh teks eksplanasi yang bertema mengenai kemiskinan. Silakan dibaca. Langsung yang merasa dirinya tadi kelompok 1, langsung tentukan yang manakah pernyataan umum. Ingat, pernyataan umum itu selalu berada di awal paragraf. Yang merasa dirinya kelompok 2 tadi, ingat mengenai deretan penjelas berarti yang menjelaskan fenomena tersebut. Dan yang ketiga adalah kelompok 3 yang membahas mengenai interpretasi atau penutup. Interpretasi ini berada di paragraf keberapakah? Ini teks yang di atas. Saya berikan dulu kesempatan kepada anak-anak untuk menentukan yang manakah struktur teks eksplanasi sesuai dengan contoh di atas. Kalau ada pertanyaan nanti, boleh langsung ditanyakan. Bagaimana Geno? Sudah dapatkah? Sudah, Bu. Udah ya? Ya. Tadi mengenai apa kelompok kalian Geno? Kelompok 1, Bu. Kelompok Bersama 1 mengenai apa ini. Geno? Mengenai struktur teks eksplanasi.
Ibu Rina? Ibu Rina ada? Bagaimana ini ketua kelas? Masih adakah Ibu Rina? Ada, Bu. Oh, ada Bu Rina. Kelompok berapa tadi Bu Rina? Masih ingatkah? 2 ya, Bu. Dengan Bu Oh, mungkin. Oh, ketawa ya. Iyalah, bagus kalau ketawa ini juga lagi siang, lagi apa ini? Lagi parah ini waktunya. Yang kelompok 3, Ibu Saya, Bu. Naspira. Ya, Bu. Oh, bagaimana Ibu Naspira? Sudahkah? Sudah, Bu. Mengenai apa tadi mengenai apa kata di Naspira? Mengenai ulasan, Bu. Mengenai ulasan. Oke, berarti sudah selesai semua ya? Ya, Bu. Yang kelompok 1 dulu. Coba kalian identifikasikan yang manakah pernyataan umum pada teks eksplanasi ini yang bertema kemiskinan. Yang manakah pernyataan umumnya kelompok 1? Pernyataan umumnya terdapat pada paragraf pertama, Bu. Bolehkah dibacakan? Boleh saya lihat teksnya, Bu? Oke, kemiskinan paragraf pertama. Kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah kemiskinan ini. Baik, terima kasih kelompok 1. Ya, Bu. Untuk kalian. Untuk kelompok 2, yang mana tadi kelompok 2? Udah selesaikah? Kelompok 2? Sudah selesaikah sama kelompok 2? Oke, dari teks di atas yang sudah Ibu tampilkan, yang manakah deretan penjelas? Bolehkah dibacakan? Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk faktor struktur sosial. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin. Perilaku gengsi, sehingga masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Masih ada lagi paragrafnya untuk deretan penjelas ini, kelompok 2, ataukah hanya itu? Sampai ada, Bu, satu lagi, Bu. Oh, satu paragraf lagi ya. Siapa Bu. kawanmu tadi, Sarah? Ira, Bu. Rina, Bu. Yang mana dia? Rin. Nampak di sini, Bu, nggak jelas. Silakan bacakan hasil diskusi kalian, Rin. Ya, Bu. Deretan penjelas. Nggak jelas di sini terus. Paragraf ketiga, Bu. Ada di paragraf ketiga, Bu. Ya, di paragraf ketiga. Bolehkah dibacakan, Rin? Coba lihat dari awal paragrafnya, Bu. Kenapa di sini, Bu? Oh ya, udah, Bu. Benarnya banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya adalah menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya. Sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif untuk mengatasi kemiskinan. Itu dia, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, pinter-pinter semuanya.
Berarti sudah paham ini mengenai struktur teks eksplanasi. Yang terakhir kelompok 3, tadi tugasnya adalah menentukan interpretasi atau penutup. Yang mana kelompok 3 tadi? Bu Ranita, Bu. Ibu Ranita. Ya, Bu. Ibu Ranita. Ibu Naspira lagi kan? Naspira lagi Iya, kan? Bu. Iya, Bu. Ketua kelas ini. Ketua kelas, yang manakah hasil diskusi kalian tadi? Iya, Bu. Kalau interpretasinya, Bu, ada di paragraf keempat. Boleh dibacakan, cuma- Naspira? Saya mohon maaf, Bu, karena di laptop saya nggak jelas, Bu. Oh ya, yang nggak jelas ya. Iya, tapi intinya, Bu, dia berada di paragraf keempat karena biasanya interpretasi itu kan hampir sama dengan kesimpulan. Jadi dia biasanya berada di akhir, Bu. Baik. Memang interpretasi itu selalu berada di akhir paragraf. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, semua jawaban kalian sudah benar. Memang benar tadi kata kelompok 1 bahwa pernyataan umum itu berada di paragraf pertama. Kemudian untuk kelompok 2, tadi tugasnya adalah mencari deretan penjelas. Memang betul tadi ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Dan untuk kelompok 3, mencari interpretasi atau penutup itu selalu berada di akhir paragraf. Berarti sudah pinter-pinter kalian semua ya. 100 lah nilai kalian kalau begitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Seperti yang sudah Ibu tayangkan tadi, bahwa kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 7, verba pasif, keterangan waktu, kata ganti benda, kopula, konjungsi, dan istilah populer. Nah, ini Ibu ingatkan, untuk kaidah kebahasaan ini boleh dikerjakan di rumah. Ingat tadi dengan kelompoknya. Silakan kamu tentukan kaidah kebahasaan teks eksplanasi sesuai dengan teks yang sudah Ibu tayangkan. Ini nanti teks ini nanti ada juga di LKPD, jadi dikerjakan secara berkelompok. Sudah jelaskah? Sudah, Bu. Ada masalah? Tidak ada, Bu. Tidak ada masalah ya. Berarti mengenai struktur teks eksplanasi sudah diketahui. Dan begitu juga dengan kaidah kebahasaan. Sudah jelas semuanya kan? Kalau memang sudah jelas, saya mau mendengar anak-anak saya menyimpulkan kembali materi yang baru kita pelajari. Kalau memang sudah paham, sudah jelas, sudah mengerti. Ada yang bisa? Bisa, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini? Sabu. Saya, Bu. Ya, silakan. Elis atau Geno ini? Kalau gitu, Elis, Bu. Elis lah strukturnya. Mungkin nanti Genonya kaidah. Oh ya, boleh, Bu. Unsur teks prosedur, Bu, ada Bukan 3. prosedur, Elis. Eksplanasi, Elis. Kemana tadi Elis ini? Aduh, Menghayal Elis. pacarnya dia, Bu. Hayal, Elis. hayal, Bu. Yang lain. Dipikirkan malam minggu besok, Bu. Oh, ya ampun, Elis. Pikiran tadi. Sekolah dulu, Elis. Atau Ibu, atau si Ranita lah. Ranita, sudah disimak tadi kah penjelasan Ibu?
Struktur teks eksplanasi. Unsur teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi atau pandangan simpulan. Baik, mantap. Mengenai kaidah kebahasaan, bagaimana Geno? Sudah bisakah? Sudah Bu, siap. Silakan Geno. Baik Bu, terima kasih. Untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ada beberapa, yaitu yang pertama ada verba pasif. Kemudian yang berikut ada keterangan waktu, kata ganti benda atau non personal, kemudian ada kopula, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal atau hubungan waktu, dan yang terakhir adalah istilah populer. Terima kasih Bu. Baik, benar sekali. Apa yang disampaikan oleh Ranita dengan Geno memang benar. Kembali Ibu tegaskan bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu pernyataan umum selalu berada di awal paragraf, deretan penjelas selalu berada di paragraf berikutnya, dan yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Ini selalu berada di akhir paragraf. Ingat ya, siapa tahu nanti kita ujian ini soal muncul. Kemudian Bu. kaidah kebahasaan ada 7 tadi, verba pasif, keterangan waktu, kata ganti benda, kopula, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, dan istilah populer. Ingat, tidak perlu lagi Ibu kasih contoh kaidah kebahasaan. Inilah tugas kelompokmu. Silakan cari di rumah. Itu LKPD sudah ada. Itu teksnya juga sudah ada mengenai kemiskinan. Disitulah kalian cari nanti mengenai kaidah kebahasaan ini. Sudah mengerti? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ada pertanyaan mengenai tugasnya ini? Dipahami, Bu. Oh, sudah dipahami. Baik, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, perlu juga Ibu beritahu bahwa yang menjadi materi kita berikutnya nanti adalah mengenai menyusun teks eksplanasi. Jadi silakan cari bahannya, silakan searching, buka-buka buku, bagaimanakah langkah-langkah menyusun sebuah teks prosedur. Sekian saja untuk Eksplanasi, mengakhiri Bu. materi kita hari ini. Saya menyapa anak-anak saya semuanya. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang Bu.